Bangun, bangun, jam 5, bangun. Makan, makan. Piring siapa ini nggak dicuci, hei? Kumpul sini, kumpul cepat. Ada pembahasan penting. Right now. Haidar, Aul, Haikal. Sholat. Astagfirullah. Ngakak kenceng. Yuk rapat mingguan dulu yuk, sebentar. Jangan lupa live report. Hah? Apa? Haidar pinjem motor. Notanya mana nota? Nggih, Ndoro. Sambelnya pedes nggak? Di sebuah sudut negeri bernama Wadas Lintang, kami datang bukan sebagai orang yang tahu segalanya, melainkan sebagai langkah-langkah kecil yang ingin berjalan tentang arti kebersamaan. Desa ini menyambut kami dengan kesederhanaan yang hangat, seolah berkata bahwa rumah tidak selalu tentang tempat tinggal, tapi tentang hati yang saling menerima. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan. Minggu pertama kami adalah tentang mengetuk pintu-pintu harapan. Kami berkunjung ke kelurahan, bertemu Pak Lurah, menyampaikan mimpi-mimpi kecil yang ingin kami tumbuhkan bersama. Kami melangkah ke sekolah-sekolah, bersilaturahmi dengan RT dan RW, memperkenalkan diri bukan hanya sebagai mahasiswa KKN, tetapi sebagai keluarga baru yang siap berjalan berdampingan. Hari-hari berikutnya, pengabdian itu mulai menemukan bentuknya. Kami berjaga di kelurahan, membantu roda pelayanan agar tetap berputar. Kami belajar bahwa mengabdi tak selalu tentang hal besar. Terkadang, hadir dan siap membantu saja sudah berarti. Di pekarangan rumah warga, kami menyaksikan tanah yang sederhana berubah menjadi harapan melalui intensifikasi lahan. Dari dapur-dapur rumah, kami merangkai pestisida nabati, belajar bahwa alam selalu punya cara untuk menjaga dirinya jika manusia mulai lebih bijaksana. Air mataku sadari waktu Di lapangan sekolah, tawa siswa-siswi SMP Negeri 1 Wadas Lintang mengiringi setiap latihan bola voli. Bukan hanya teknik yang kami bagi, tapi juga semangat untuk terus melompat lebih tinggi dari rasa ragu. Sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Bersama ibu-ibu UMKM, kami berbicara tentang dunia digital, tentang bagaimana mimpi dapat menjangkau tempat-tempat jauh hanya melalui sentuhan jari. Karena kami percaya, usaha kecil pun berhak dikenal luas. Di sekolah dasar, kami melihat mata-mata kecil berbinar saat gunung berapi meletus. Dalam eksperimen sederhana, kami belajar bahwa rasa ingin tahu adalah awal dari semua cita-cita besar. Kami juga menggenggam masa depan melalui kebiasaan sederhana, menggosok gigi, mencuci tangan, dan menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebab, masa depan yang kuat selalu dimulai dari tubuh yang terjaga. Lalu, kami berdiri di depan sebuah pohon tanpa daun, dan anak-anak itu mengantungannya dengan harapan mereka. Satu persatu, cita-cita tumbuh di sana, seakan mengingatkan kami bahwa tugas kami bukan menuntun jalan mereka, melainkan memastikan mereka percaya bahwa langit tak pernah terlalu tinggi untuk diraih. Sabarlah menunggu, kita akan bertemu di Bersama para pelajar SMA, kami berbagi tentang pengelolaan uang dan keberanian untuk bermimpi melanjutkan pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang membuka kemungkinan hidup yang lebih luas. Di Posyandu, kami mendampingi para pejuang kesehatan dan menyuarakan pentingnya pencegahan stunting. Di sana kami sadar, masa depan bangsa seringkali dijaga oleh tangan-tangan sederhana yang bekerja tanpa banyak sorotan. Di TPQ Miftahul Hidayah, kami menemukan dunia yang penuh warna.
tangan-tangan kecil menari di atas kertas, menumpahkan imajinasi tanpa ragu dalam perlombaan mewarnai yang sederhana namun syarat makna. Tidak ada yang terlalu sibuk memikirkan menang atau kalah. Yang ada hanyalah tawa, semangat, dan mata berbinar yang percaya bahwa setiap warna adalah bagian dari mimpi mereka. Saat itu kami tersadar, tugas kami bukan sekedar menghadirkan perlombaan, tetapi merawat keberanian anak-anak untuk mengekspresikan dunia mereka sendiri. Karena dari warna-warna itulah masa depan perlahan digambar, cerah, berani, dan penuh harapan. Tentu, perjalanan ini tidak selalu mudah. Waktu kerap bertabrakan. Rencana tak selalu berjalan seperti apa yang dibayangkan. Namun, justru dari celah-celah itulah kami belajar tentang sabar, tentang saling menguatkan, dan tentang arti menjadi bagian dari masyarakat. Wadah Selintang telah mengajarkan kami lebih dari sekedar program kerja. Desa ini mengajarkan bagaimana cara menyapa dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, dan hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat. Terima kasih, Wadah Selintang, untuk setiap senyum yang menyambut kami, untuk setiap tangan yang membantu kami, dan untuk setiap kenangan yang kini menetap diam-diam di hati kami. Jika kebersamaan ini adalah sebuah pertemuan, maka perpisahan hanyalah soal jarak. Karena sejatinya, sebagian dari diri kami akan selalu tertinggal di antara jalan-jalan desa ini. Lebih sering menganga, aku lihat ada tempat longgar di sana. Ku ingin tinggal di belakang gigimu. Hari ini kami melangkah pergi dengan mata yang sedikit basah, namun dengan hati yang penuh. Kami datang sebagai tamu, tetapi pulang sebagai keluarga yang membawa pulang cerita. Selamat tinggal, Wadah Selintang. Terima kasih telah menjadi rumah bagi perjalanan singkat yang tak akan pernah terasa sebentar dalam kenangan kami. Oke, teman-teman dari KKN Unsur Purwokerto, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan panjenengan di sini. Walaupun hanya 1 bulan, ternyata sudah memberi kontribusi yang luar biasa terhadap keluarga Wadah Selintang. Saya berharap ke depannya lebih fokus lagi ke arah UMKM. Permasalahannya UMKM itu jangan hanya sekedar seremonial, tapi saya inginnya ke arah yang lebih
ke outputnya yang jelas. Alhamdulillah dari teman-teman KKN sudah mengajarkan kepada kelompok kami tentang branding, tentang pemasaran online dan sebagainya. Kelihatannya sangat antusias kepada teman-teman KKN. Nah, kedepannya mudah-mudahan dengan datanya yang ke sini kita akan lebih maju, kita akan lebih bekerjasama yang lebih erat untuk kedepannya. Demikian. Sekarang aku tahu